Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, boleh ditutup pintunya, kita langsung mulai ke sesi selanjutnya yang sangat luar biasa ini. Di sesi selanjutnya ini ada story sukses yang wah luar biasa. Kalau tadi saja ya 2 sukses story saja sudah luar biasa, apalagi ini. Ya. Ini. Karena yang akan menceritakan story sukses ini dulunya adalah seorang manajer bank. Oh. Jadi luar manajer biasa. Beliau ini sudah memiliki pekerjaan yang bagus, tetapi akhirnya memutuskan bergabung dan menjalankan serius usaha PTBS ini sampai akhirnya bisa mendapatkan semua reward-reward di PTBS ini. Wow, luar biasa ya. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Kita lihat video berikut ini. Agus Prasanya lahir di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lahir dari keluarga sederhana di tanah yang subur dan makmur. Anak nagari Tali Tigo Sapilin yang ingin sukses di rantau. Sebelum mulai, saya awali dengan pantun, boleh? Boleh? Kecil landak, beli tomat. Gak kompak, gak ada cakepnya. Ulang boleh? Kecil landak, beli tomat. Beli belimbing ke Bintaro. Bodoh amat ditolak. Yang penting naiknya Pajero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa. Beliau membesarkan kami berjualan beras dari pasar ke pasar untuk menghidupi anak-anaknya. Dan juga saya dibesarkan oleh ayah yang kuat dan tangguh. Beliau penjaga sekolah dan petani kecil-kecilan di kampung. Walaupun saya anak kampung, tapi saya mempunyai impian yang besar. Saya ingin membawa umroh, haji kedua orang tua. Ingin punya kendaraan cash dan ingin punya rumah yang luas. Setelah tamat kuliah, saya mulai berkarir menjadi seorang guru.
Karena saya di kampung itu banyak orang-orang sukses itu adalah guru. 1,5 tahun saya jalani sebagai seorang guru. Jangankan impian Bapak Ibu. Untuk kehidupan sehari-hari pun gak bisa. Karena gaji guru itu horor. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau. Saya mencari pekerjaan. Saya melamar dari perusahaan ke perusahaan. Akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan perbankan nasional. 1,5 tahun saya dipercayakan untuk menjadi supervisor. 3 tahun saya diangkat menjadi branch manager. Saya yakin dengan menjadi branch manager ini impian saya bisa kewujud. Saya bisa punya rumah dan bahkan saya bisa punya mobil yang mewah. Tapi kenyataan Bapak Ibu, 5 tahun saya jalani sebagai manajer, jangankan impian. Gaji saya pun habis untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional. Karena tempat saya bekerja jauh dari keluarga. Akhirnya saya nekat untuk keluar dari perbankan. Saya resign di puncak tertinggi karir di perbankan. Saya mulai di usaha penjualan kulit manis dan bahkan kami sempat ekspor ke Malaysia. Berujung ditipu orang. Saya tidak menyerah untuk impian saya. Saya mulai usaha laundry. Saya buka usaha laundry karena saya yakin orang pasti ingin mencuci kainnya, bajunya, dan pakaiannya. 3 tahun berujung dengan kebangkrutan. Saya tidak menyerah dengan impian. Saya bergerak, saya memulai usaha pulsa. Karena waktu itu banyak orang pengguna pulsa. Bahkan sampai saya menjadi distributor. Dan bahkan saya punya 15 orang karyawan. Dengan jalan pulsa ini saya yakin saya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ternyata apa Bapak Ibu? Untungnya juga kecil dan bahkan usaha pulsa saya bangkrut. Semua usaha, semua bisnis, semua apapun saya kerjakan. Tapi apa Bapak Ibu? Jangankan impian, tapi semua meninggalkan hutang. Satu ketika saya pulang ke rumah, saya melihat istri saya mengangkat telepon. Di telepon seorang debt collector. Butia, ini gimana suaminya? Di telepon gak angkat, SMS gak balas. Hutangnya mau dibayar apa enggak? Kalau enggak nanti kita penjarakan, kita adukan ke polisi. Bapak Ibu, istri saya cuma diam. Istri saya ketakutan. Istri saya gemetaran. Dan gak tahu lagi ngomong apa-apa. Dan saya pun melihat istri saya dibentak. Melihat istri saya dicaci oleh debt collector. Saya cuma bisa nangis. Ya Allah, kok begitu banget hidup ini ya Allah. Udahlah saya bangkrut. Hampir putus asa. Istri saya juga dihina orang. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya punya istri ya Allah. Saya punya anak. Berikan jalan untuk saya bisa membahagiakan anak dan istri saya ya Allah. Saya gak tahu lagi ya Allah. Mau usaha apa? Mau bisnis apa? Modal pun juga gak ada ya Allah. Akhirnya Allah menjawab doa-doa kami. Beliau kirimkan jawaban doa ini melalui seorang ibu rumah tangga. Beliau adalah sponsor saya, Ibu Desmiarti. Gus, gimana kabarnya? Sehat, Bu. Usahanya lancar? Saya nggak berani jawab. Gimana Bu?
Usaha saya udah tutup, usaha saya bangkrut. Ini ada usaha Gus, bisnis baru. Bu, sebelum beliau selesai mengatakan tentang bisnis saya udah potong. Bu, saya udah nggak punya modal lagi. Mau bisnis dari mana lagi? Kemarin pulsa ratusan juta, sebelumnya udah puluhan juta. Saya nggak tahu lagi nyari modal dari mana. Beliau bilang, Gus, ini modalnya kecil. Dan kita bisa umroh haji dan bahkan kita bisa punya mobil. Karena beliau bilang bisa dapat mobil, akhirnya saya terdiam. Malamnya saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya bisnis yang ditawarkan Bu Desmiarti ini bisa menyelesaikan hutang kami dan bisa mewujudkan impian kami, mudahkan ya Allah. Kalau enggak, mohon malam ini juga dilupakan ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, malamnya saya nggak bisa tidur. Malamnya bagaimana kita dapat mobil, bagaimana kita punya penghasilan. Saya tambah yakin Bapak Ibu. Ini impian saya, ini impian saya, ini impian saya. Sebelum beliau balik ke Yogyakarta, saya nanya ke Pak Haji. Pak Haji, kalau kita mau cepat dapat mobil gimana caranya? Mas Agus mau mobilnya kapan? Saya spontan menjawab 1 Ramadan Pak. Karena menurut prediksi dokter, anak kedua saya lahiran sebelum Lebaran. Jadi bulan Ramadan saya harus dapat mobil. Bulan Ramadan saya harus punya mobil cash. Akhirnya besok saya temui kawan saya. Saya temui sahabat saya. Saya presentasi kepada tetangga saya. Apa yang terjadi? Semuanya nggak ada yang gabung. Ada yang bilang, ini bisnis bohong-bohongan. Ini produk abal-abal. Dan tetangga saya bilang, bisnis ini bagus. Kalau nanti Agus dapat mobil, kami juga ikut. Saya juga dikasih harapan palsu. Saya berpikir, teman saya nolak. Sahabat saya nggak gabung. Tetangga saya malah juga karena nggak enak. Akhirnya saya temui saudara saya. Saya berharap dengan kondisi saya terpuruk, ada saudara saya yang membantu. Ada saudara saya yang percaya. Saya temui beliau ke rumahnya. Saya presentasikan. Saya transfer keyakinan apa yang saya yakini. Duduk, kami berdua menjelaskan hal tersebut. Ternyata Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan? Gus, bisnis apa ini? Udah sekolah tinggi-tinggi, mengerjakan bisnis yang gak jelas. Cari sana pekerjaan baru, berkarir lagi seperti yang dulu di bank. Terhormat dan ada gajinya setiap bulan. Bapak Ibu, beliau meninggalkan saya. Saudara saya meninggalkan saya sambil melemparkan flip chart. Ya Allah, kawan saya nggak percaya, sahabat pun nggak respect, keluarga pun nggak support dengan bisnis ini. Semenjak itu Bapak Ibu, saya tidak peduli adanya penolakan, saya tidak peduli apa itu kata orang. Satu hal yang saya pikirkan, bagaimana sebelum Lebaran ini saya punya mobil, bagaimana lahiran kedua anak saya sudah punya mobil, bagaimana tahun depan saya punya Pajero. Binar dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, dari daerah ke daerah. Alhamdulillah, satu persatu kawan-kawan pun ikut gabung. Satu persatu kawan-kawan pun ikut menjalankan bisnis ini. Dalam waktu 40 hari pertama kami menjalankan bisnis ini, saya tembus mobil senilai 150 juta. Tidak sampai di situ saya terus bergerak, bantu tim. Alhamdulillah, tim-tim kami juga dalam waktu hampir 2 bulan sudah mendapatkan 6 mobil waktu itu. Dan dalam waktu 1 tahun kami menjalankan bisnis ini, saya sudah mendapatkan juga tembus Pajero Sport senilai 500 juta. Masya Allah. Kami bantu lagi tim, bantu lagi
tembus lagi mobilio kedua, tembus lagi cruise. Dan kami gunakan untuk melaksanakan umroh bersama orang tua, bersama anak, dan bersama istri. Kami kerjakan lagi bisnis ini, tembus lagi mobilio yang ketiga. Kami gunakan untuk melunasi hutang-hutang riba kami yang dulu pernah berbisnis. Bapak Ibu, sampai hari ini dalam waktu 3 tahun dan awal tahun 2002 kemarin kami mendapatkan rumah senilai 1 miliar. 1 miliar itu besar bagi pegawai bank. Nabungnya sejuta bisa sampai 1000 bulan Bapak Ibu. Di bisnis PTBS 3 tahun bisa mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Hari ini pencapaian kami baru 6 motor, 3 mobilio, 1 Pajero dan 1 rumah senilai 1 miliar. Tahadus bin nikmat. Rasa syukur ini kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang selalu mendoakan siang dan malam. Di sholat tahajudnya selalu mendoakan anaknya. Terima kasih juga buat istri yang selalu menemani dalam keadaan susah, gak punya duit, dikejar-kejar debt collector. Dan terima kasih juga kepada Bapak Haji Febrian Agung yang telah membuat perusahaan ini luar biasa. Terima kasih Pak Haji, melalui program ini banyak teman-teman kita yang berubah nasibnya. Terima kasih juga kepada sponsor saya, upline saya yang langsung memperkenalkan bisnis ini, Ibu Desmiarti. Terima kasih juga ke Bapak Haji Hadan Haris. Beliau tidak kenal lelah membantu kami untuk mengembangkan usaha ini. Dan spesial terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kami, almarhum Datu Ijazi, Bapak Rudianto, Bapak Andi Makasau, Bapak Nangci, Ibu Khoiriah, Bapak Haji Ramli, dan semua yang gak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Tanpa kalian, Agus Prasamia bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, ada satu kisah ketika kami mendapatkan mobil pertama di PT BES. Kisah ini adalah kisah kebahagiaan, kisah haru, di mana waktu itu mau lahiran anak kedua. Saya klaim mobilnya ke Bandung, sampai di Bandung Pak Haji Febrian suruh milih mobil. Saya ambil mobil Brio warna merah. Karena ini adalah si ayah. Ayah telah membuat kami bangga. Ayah telah berjuang untuk kebahagiaan bunda dan anak-anak. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Bersama kita kuat. Bersama kita kuat. Saudaraku, PT BES adalah kendaraan yang tercepat dan tepat untuk mewujudkan